Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hardi Sendra Fadilah. Saya berasal dari Prodi Farmasi Umum kelas A. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan apa itu paragraf dan sejenisnya. Keep on watching. Paragraf. Topik pembahasan. Pertama, definisi paragraf. Kedua, ciri-ciri paragraf. Ketiga, gagasan utama dan kalimat utama. Keempat, fungsi paragraf. Kelima, syarat paragraf. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Disimak ya. Paragraf mempunyai definisi sebagai berikut. Pertama, miniatur sebuah karangan atau tulisan. Kedua, inti buah pikir sebagai pembentuk gagasan. Ketiga, seperangkat kalimat yang saling berhubungan dipakai untuk menyatakan dan mengembangkan sebuah gagasan. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf. Jadi, ciri-ciri paragraf ada 4. Yang pertama, memiliki gagasan utama. Yang kedua, gagasan utama dan kalimat penjelas menggunakan bahasa lugas dan efektif. Ketiga, kalimat penjelas mendukung gagasan utama. Keempat, semua kalimat saling berkaitan dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, penjelasan. Penjelasan gagasan utama. Yang pertama, sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Kedua, fungsi bagi penulis sebagai pengendali kalimat penjelas atau pengembang agar tidak keluar dari pokok pembicaraan. Ketiga, fungsi bagi pembaca sebagai penuntun untuk memahami isi informasi yang disampaikan penulis. Kalimat utama, sebuah kalimat yang mengandung gagasan utama dalam paragraf. Fungsi bagi penulis sebagai pengendali isi gagasan utama. Fungsi bagi pembaca sebagai penjelas pemahaman pembaca dalam paragraf. Selanjutnya, kalimat penjelas. Unsur penting kedua dalam paragraf fungsinya menjelaskan gagasan utama. Langsung atau mayor dan tidak langsung atau minor. Selanjutnya, fungsi paragraf. Dalam sebuah tulisan paragraf berfungsi untuk memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik dengan topik yang lain. Fungsi paragraf bagi pembaca diantaranya: yang pertama, memperoleh informasi penting, paham dengan gagasan utama yang disampaikan penulis dalam paragraf. Ketiga, tertarik dan semangat membaca per paragraf tulisan atau karangan. Selanjutnya, fungsi paragraf bagi penulis. Yang pertama, mudah menceritakan tema satu dengan tema lainnya. Kedua, tempat mengungkapkan ide pokok pikiran. Ketiga, menjadi pembatas antara bab tiap karangan atau tulisan. Keempat, termotivasi masuk ke dalam paragraf selanjutnya untuk menyelesaikan karangan atau tulisan. Selanjutnya adalah syarat paragraf. Rambu atau penanda dalam paragraf. Pada keseluruhan karangan atau tulisan, ada bagian penting yaitu rambu-rambu yang artinya penanda hubungan antar bagian yang diperlukan untuk membangun paragraf. Secara umum, paragraf yang baik memiliki penanda meliputi: yang pertama, kesatuan atau kohesi; yang kedua, kepaduan atau koherensi; yang ketiga, kelengkapan atau penulisan sesuai kaidah berlaku; yang keempat, keruntutan dan konsistensi. Selanjutnya adalah contoh paragraf. Kalimat utama, dalam hal pakaian adat, masyarakat Tengger memiliki tradisi berbusana yang merefleksikan kebersahajaan hidup dan religiusitas yang mendalam. Kalimat penjelas langsung. Pakaian adat dikenakan ketika ada ritual ataupun hajatan. Kalimat penjelas tidak langsung. Pertama, para pria mengenakan celana panjang warna hitam, baju koko lengan panjang,
biasanya warna hitam untuk warga biasa dan warna putih untuk dukun pandita, serta mengenakan ikat kepala atau udeng. Kalimat penjelas tidak langsung kedua, para perempuan mengenakan kain batik dan kebaya polos hitam dengan menyanggul rambut mereka atau menyisir rambut mereka dengan rapi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.